Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Agak sedikit berbeda hari ini. Saya berada di luar Kuala Lumpur. Saat ini saya berada di sebuah kota di sekitar 200 km ke arah utara dari Kuala Lumpur, yaitu nama kotanya itu Ipoh. Di depan saya ini sekarang adalah lapangan sepak bola Ipoh. Lapangan ini sangat terkenal kalau sedang ada perayaan hari nasional atau hari kebangsaan. Ya, lapangan Ipoh ini dijadikan tempat berkumpul orang-orang kalau misalkan melakukan upacara. Melanjutkan dari obrolan kita dari 2 video sebelumnya, di mana saya ingin berbagi pengalaman ketika saya berinteraksi dengan teman-teman di Malaysia, di Kuala Lumpur khususnya, di mana pengalaman itu berhubungan dengan penggunaan kata, di mana kata itu adalah kata yang sama digunakan baik di Indonesia maupun di Malaysia, namun mempunyai arti yang berbeda. Kalau di video pertama kita ngobrol tentang 3 kata, yaitu kata menjemput, kata kaki tangan, dan kata pusing. Dan kemudian di video kedua kita ngobrol tentang kata pejabat, kata kereta, dan kata percuma. Nah, di video ketiga ini saya juga akan berbagi cerita tentang penggunaan kata yang sama yang digunakan di Indonesia dan di Malaysia, tapi memiliki arti yang berbeda. Di video ketiga ini saya akan masih tetap membicarakan 3 kata yang homograf. Homograf itu bermaksud kata yang sama, hurufnya sama, tapi mempunyai arti yang berbeda karena perbedaan negara. Kemudian dari 3 kata yang homograf, saya akan menambahkan 1 kata yang bukan homograf. Jadi kata itu tidak ada di dalam bahasa Indonesia pada umumnya, tapi akan menjadi lucu kalau misalkan teman-teman yang Indonesia sedang berada di Malaysia. Pengalaman ke-7 saat saya berinteraksi dengan teman Malaysia di saat menggunakan kata yang sama di bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Dalam salah satu peristiwa, waktu itu saya baru seminggu berada di Kuala Lumpur, kemudian beberapa teman-teman Malaysia saya, kita pergi makan siang bersama saat itu jam kerja. Kemudian setelah kita makan siang, tiba-tiba salah satu teman saya itu berdiri dan kemudian mengatakan, saya belanja hari ini. Apa yang teman-teman ingat? Kalau di Indonesia, belanja itu bermaksud seperti kalau kita membeli barang-barang keperluan harian. Saat itu dahi saya berkerut. Maksud teman Malaysia saya nih apa? Dia mengatakan saya belanja hari ini. Ya kalau mau belanja, belanja aja. Kenapa harus ngomong saya belanja hari ini? Kemudian saya tanya teman saya yang berdiri tadi. Saya nanya dia, maksudnya kamu belanja tuh apa? Apa maksud pernyataan kamu saya belanja hari ini? Kemudian dia bilang, iya saya belanja hari ini. Ya kamu belanja apa? Enggak, saya belanja hari ini. Loh, oke. Coba kamu sebutkan kata belanja ini dari dalam bahasa Inggris supaya saya bisa tahu nih maksudnya apa. Kemudian teman saya itu mengatakannya dalam bahasa Inggris, I treat you today. Oh alah, saya bilang gitu. Kenapa? Dia tanya. Saya beritahu teman saya tuh kalau kata belanja di Indonesia itu artinya kita pergi shopping atau beli barang-barang keperluan harian, belanja itu maksudnya. Oh, ketawa. Akhirnya kita dua-duanya ketawa. Teman saya yang orang Malaysia tuh tanya ke saya, nah kalau di Indonesia kalau belanja itu bahasa Indonesiaannya apa? Kalau di Indonesia itu namanya traktir. Traktir itu bahasa mana? Saya nggak tahu, mungkin itu serapan dari bahasa Belanda ya. Itu pengalaman ke-7 saya. Pengalaman ke-8. Nah, pengalaman ke-8 ini sebenarnya kembali lagi kepada tahun 90-an ya. Mungkin teman-teman yang sudah lahir di dunia dan umur belasan tahun pada tahun 90-an mungkin tahu pada tahun 90-an itu banyak penyanyi-penyanyi dari Malaysia terkenal di Indonesia. Beberapa penyanyi yang mungkin teman-teman masih ingat ya sampai sekarang, seperti ada nama penyanyi Sheila Majid ya, di mana salah satu
lagunya yang terkenal itu antara Anyer dan Jakarta. Lagu itu diciptakan oleh pencipta lagu Indonesia almarhum Odi Agam. Kemudian ada lagi penyanyi Malaysia yang namanya Aisyah. Lagu terkenalnya itu yang saya suka banget lagunya itu adalah Janji Manismu. Kemudian ada juga yang lagu yang ada duet itu yang penyanyi perempuannya itu Indonesia, penyanyi laki-lakinya itu penyanyi rock Malaysia. Saya lupa namanya siapa ya. Liriknya itu andai dipisah laut dan pantai gitu loh. Saya nggak tahu siapa nama penyanyi. Mungkin teman-teman bisa ini ya, bisa tulis lah siapa nama penyanyi Malaysianya itu. Ada satu lagu yang saya yakin sangat terkenal di Indonesia dan saat ini juga banyak orang Indonesia masih tahu lagunya. Judul lagunya itu adalah Suci Dalam Debu. Penyanyinya itu dari grup musik namanya Iklim dan nama penyanyinya, lead vokalisnya adalah Salim. Salim ini sudah almarhum, sudah meninggal dunia. Di bait pertama dari lagu Suci Dalam Debu itu ada tertulis seperti ini. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Pada tahun itu, tahun 90-an, saya tuh nggak ngerti. Saya nggak bisa mencoba menyambungkan ini maksudnya apa. Engkau bagai air yang jernih. Kita semua tahu lah, orang Indonesia, orang Malaysia tahu itu artinya apa. Tapi begitu di dalam bekas yang berdebu, itu ya sekali lagi saya harus mikir ini maksudnya apa gitu. Dan saya baru tahu setelah begitu saya datang ke Kuala Lumpur dan berinteraksi dengan teman-teman Malaysia. Jadi ceritanya itu ada dalam satu event tuh kita ngumpul-ngumpul di rumah teman. Kemudian biasalah kalau setelah kita ngumpul-ngumpul itu kan ada makanan yang kelebihan gitu kan. Ya yang tamu-tamu disuruh ya udah bawa pulang nih dibawa pulang nih. Si tuan rumah tiba-tiba ngomong ke saya, sebentar ya, saya mau mencarikan kamu bekas kuih. Oke, kalau kuih saya tahu. Kuih itu sebenarnya kue. Dalam bahasa Malaysia tulisannya K-U-I-H, kuih. Tapi dalam bahasa Indonesia K-U-E. Itu masih bisa ditarik lah, masih bisa diperkirakan maksudnya ini. Bekas kuih maksudnya apa? Apakah bekas itu kalau di Indonesia kan bekas itu mantan ya, mantan atau ex gitu kan. Terus saya tanya, maksudnya bekas itu apa? Apakah kue itu ada X-nya, ada mantannya? Oh enggak. Dia memberitahu saya bahwa yang dimaksud dengan bekas itu adalah tempat atau kontainer. Kalau di Indonesia mungkin ibu-ibu yang mau cepat aja, pokoknya mana Tupperware, nyebutnya Tupperware, nyebutnya mereknya. Jadi kembali lagi ke lagu yang Suci Dalam Debu itu, yang dimaksud dengan engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu, itu dimaksud adalah di dalam tempat yang berdebu. Oke? Pengalaman ke-9 saya. Pada suatu ketika itu kita udah ngumpul bareng. Terus ada satu teman ini belum nyampe. Terus saya telepon. Saya nanya, kamu ada di mana sekarang? Masih lama lagi nggak? Dia beritahu, sebentar. Traffic. Nah, oke, kalau di Malaysia itu tidak mengenal kata lalu lintas, itu tidak kenal. Mereka mengenal katanya traffic, yang dimana itu adalah serapan langsung dari bahasa Inggris. Dia beritahu saya, ini agak terlambat. Traffic sesak. Saya ngomong, apa? Traffic sesak? Sesak nafas maksudnya? Atau apakah lalu lintas itu ada sesak, susah bernafas gitu? Terus dia ngomong dalam bahasa Inggris, enggak, traffic jam. Oke, kalau jam kita tahu dalam bahasa Inggris, jam dalam bahasa Indonesianya macet. Akhirnya ngomong, maksudnya macet. Iya, macet. Di dalam bahasa Malaysia, sesak itu artinya macet. Sedangkan kalau kita di Indonesia, sesak itu lebih ke arah misalkan di pernafasan ya. Nah, jadi sesak nafas gitu kan. Sedangkan kalau untuk keadaan lalu lintas, kita lebih mengenal kata tersendat kan, atau macet lah gitu ya. Untuk teman-teman Indonesia yang mau ke Malaysia atau teman-teman Malaysia yang mau ke Indonesia, perkataan-perkataan itu tuh sangat tricky, bisa membingungkan. Ini sekarang saya mau nambahin satu kata, berarti pengalaman saya ke-10 nih ya. Dimana pengalaman saya ke-10 ini bukan tentang kata yang umum digunakan di Indonesia, tapi ini akan menjadi membingungkan kalau untuk orang Indonesia yang berada di Malaysia.
Jadi ceritanya itu saya punya teman orang Indonesia itu pertama kali datang ke Kuala Lumpur. Kemudian kita pengen ketemuan gitu. Terus saya bilang, ya udah kamu selesaikan urusanmu dulu, urusanmu selesai, nanti aku telepon kamu lah. Sekitar setengah jam itu. Setelah itu dia telepon saya. Dia memberitahu bahwa ini udah selesai nih urusanku. Oke. Kamu sekarang posisinya di mana? Dia mengatakan, aku alamat persisnya aku nggak tahu, tapi aku lihat ada ini nih, pelang nama jalannya ini ada gitu. Oke, apa nama jalannya? Jalan Sahala. Saya yang di seberang sana senyum-senyum aja. Oke, saya bilang, oke, kamu berada di sana ya sekarang yang ada tulisan Jalan Sahala ya. Ya, oke. Sekarang coba kamu jalan kaki, puterin itu satu blok itu di jalan yang berbeda. Coba kamu lihat apa nama jalannya di sana. Terus muterlah dia, karena saya kebetulan tahu ancer-ancer daerah teman saya itu di mana saya tahu gitu. Kemudian dia muter di blok yang berbeda. Dia ngasih tahu, gila nih. Oh, di Malaysia ini sama sekali nggak kreatif ya orang-orangnya. Terus saya ngomong, kenapa nggak kreatifnya, kenapa? Masa jalan yang berbeda, nama jalannya sama. Apa nama jalannya? Jalan Sahala juga. Teman-teman tahu maksudnya apa? Oke, ini saya mau jelasin dikit ya. Kalau kita di Indonesia, jalan satu arah itu biasanya ditandai dengan tanda panah. Kalau di Malaysia, kalau jalan satu arah itu tandanya itu ada tanda panah, kemudian ada tulisan Jalan Sahala. Jadi teman-teman bisa melihat membingungkannya itu adalah untuk orang yang pertama kali datang ke Malaysia, dia akan menyangka nama jalan itu Jalan Sahala, padahal yang dimaksud itu adalah ini jalan yang digunakan satu arah saja, bukan nama jalannya Sahala. Baik teman-teman, sebelumnya saya udah ngomong ya, saya berencana untuk di video ketiga ini saya akan membuat analisa kecil-kecilan pendapat pribadi saya tentang mengapa ada orang Indonesia yang bersikap moderat tentang bahasa ini, terutama antara bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Kemudian ada orang Indonesia yang bersikap ekstrim, dan itu sebenarnya di kedua belah pihak itu ada, baik di Indonesia maupun di Malaysia. Nah, saya kan sebelumnya berencana mau membuat analisa pendapat pribadi saya mengapa itu bisa terjadi, tapi karena waktu untuk video ketiga ini bisa terlalu panjang nantinya, akhirnya saya putuskan saya akan membuat di video keempat. Baik teman-teman, itu saja video ketiga saya tentang pengalaman saya berinteraksi dengan teman-teman di Malaysia ketika penggunaan kata yang sama di bahasa Indonesia dan yang sama di bahasa Malaysia tapi mempunyai arti yang berbeda. Sehat walafiat selalu, dadah.